Ananya diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Jafarisi dari referensi 1B. Kali ini saya akan menjelaskan gas processing produk gas alam. Produk gas alam dapat diproses menghasilkan tiga. Yang pertama ada LNG, yaitu kepanjangan liquefied natural gas. Yang kedua ada LPG, yaitu liquefied natural gas. Yang ketiga ada CNG atau BPG yang merupakan compressed natural gas. Pertama saya akan menjelaskan liquefied natural gas. LNG adalah gas alam yang dicairkan dengan cara pendinginan sampai minus 82,45 derajat Celcius. Volumenya menyusut sampai 1/1600 kali. Sebelum dicairkan terlebih dahulu dilakukan purifikasi untuk menghasilkan impurities CO2, H2S, RSH, air, dan Hg. Jadi LNG ini dapat digunakan sebagai bahan bakar industri dan bahan pendingin. Yang kedua, untuk pencairan gas alam menjadi LNG harus diketahui komposisi kimianya, terutama adalah metana. Sebelum proses pencairan didahului dengan pendinginan menggunakan propana. Komponen utama LNG adalah yang pertama ada metana atau CH4 minimum 85% mol. Yang kedua ada etana C2H6 maksimum 2% mol. Dan yang ketiga ada pentana plus C5 plus maksimum 0,1% mol. Hal ini disebabkan Hg bersifat korosif, konsensasinya dibatasin, yaitu maksimum 0,1 gram per milikubik. LNG tidak mengandung air, karbon dioksida, nitrogen, dan senyawa belerang. Sifat-sifat LNG, yang pertama cairan jernih, yang kedua tidak berbau, yang ketiga tidak berwarna, yang keempat tidak bersifat toksik, yang kelima tidak korosif. Gas alam air LNG, gas alam cair LNG, gas alam yang telah diproses. Satu, penghilangan ketidakmurnian. Kedua, penghilangan hidrokarbon beratnya. Yang ketiga, proses pencairan pada tekanan atmosfer dan temperatur minus 160 derajat Celcius. Proses pencairannya memiliki temperatur minus 120 derajat Celcius sampai dengan minus 170 derajat Celcius, dan tekanannya memiliki 101 sampai dengan 6000 kPa. Hal ini bergantung pada komposisi dari gas itu sendiri dan juga pasar yang akan menerima. Kepadatan energi sendiri kira-kira 0,41 sampai 0,5 kg per liter. Proses pencairan gas alam menjadi LNG melalui beberapa tahap proses. Yang pertama treating, yang kedua dehidrasi, yang ketiga power cooling, yang keempat pencairan, yang kelima vaksinasi. Dan LNG sendiri tidak mengandung gas NH. Sistem pengangkutan pada gas LNG menggunakan kendaraan khusus dan dalam tangki khusus. Tangki ini memiliki isi sekitar 1/640 lebih kecil daripada gas alam pada temperatur dan tekanan standar, sehingga LNG ini lebih hemat dalam segi pengangkutan jarak jauh. Ini merupakan gambar kapal pengangkut LNG. Metode uji LNG memiliki komposisi. Di samping menggunakan metode standar ASTM, digunakan metode standar GPA (Gas Process Association). LNG disimpan dalam tangki timbun berbentuk silinder tegak dengan atap kubah. Karena suhu LNG sangat rendah, tangki timbun diisolasi berlapis-lapis untuk menghindari panas dari luar masuk. Lapis luar tersebut terbuat dari karbon steel, lapis dalamnya terbuat dari stainless steel. Tengah antara dua lapis itu terdapat perlite dan foam glass sebagai isolator. Berikut merupakan sifat verifikasi LNG. Halo. Ya.
Oke, berikutnya saya akan menjelaskan liquid petroleum gas atau LPG. LPG adalah gas alam yang dicairkan dengan tekanan uap maksimum 6,7 kg per cm. Di samping itu, LPG dihasilkan sebagai hasil samping dari proses pengolahan minyak bumi. Sebelum dicairkan terlebih dahulu, dilakukan tes purifikasi terlebih dahulu untuk menghilangkan impurities CO2, H2S, RSA, air, dan Hg. LPG digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga, bahan bakar industri, bahan pendingin, dan bahan spray. Contohnya spray obat nyamuk. Untuk pencairan sendiri, gas alam menjadi LPG harus diketahui komposisi kimianya terlebih dahulu, terutama propana dan butana. Keuntungan LPG sebagai bahan bakar ada 3. Yang pertama, bersih, tidak berbau dan tidak berasap. Yang kedua, ada tidak menimbulkan pencemaran. Yang ketiga, tekanan uap yang cukup sehingga tidak perlu pompa untuk mengalirkannya. Jenis LPG dibagi 3. Yang pertama, LPG propana, LPG butana, dan LPG campuran. Artinya, hal ini digunakan untuk keperluan rumah tangga. Dari ketiga LPG dibedakan lagi menjadi beberapa. Yang pertama, SG 60/60 derajat Fahrenheit. Ketiga, yang pertama LPG propana to be reported. Yang kedua, LPG butana to be reported. Yang ketiga, LPG campuran to be reported. Selanjutnya, tekanan uap. Yang pertama, LPG propana maksimum 210 psig. Yang kedua, LPG butana maksimum 120 psig. Yang ketiga, LPG campuran maksimum 70 psig. Komposisi LPG dapat digunakan untuk menghitung yang pertama tekanan uap, yang kedua SG 60/60 derajat Fahrenheit, yang ketiga nilai kalori. Untuk keselamatan konsumen, ke dalam LPG diinjeksikan gas yang berbau spesifik yaitu etil merkaptan atau butil merkaptan. Berikut merupakan sifat-sifat gas LPG. Oke, sekarang metode uji komposisi LPG menurut dari ASTM D2163, yaitu dengan kromatografi gas. Yang pertama jenis gas pembawa, yang kedua jenis detektor. Yang dicacah pada recorder adalah kromatogram. Pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didih. Komponen-komponen yang punya titik rendah akan keluar terlebih dahulu dan kemudian diikuti oleh komponen titik didih di atasnya. Pada kromatogram terbaca yang pertama waktu retention time, untuk mengidentifikasi nama komponen sampel LPG. Yang kedua luas puncak peak area, untuk menghitung respon faktor dan konsentrasi komponen. Yang ketiga ketinggian puncak atau peak height. Untuk penanganannya, yang pertama penanganan dalam penyimpanan maupun transportasi sangat berhubungan dengan sifat tekanan uap, vapor pressure. Dan untuk kemudahan penguapan, yang pertama penguapan LPG ditunjukkan oleh uji weathering test ASTM D1837. Yang kedua, volume yang menguap minimal 95% volume. LPG terdiri campuran antara LPG propana plus LPG butana, di mana jumlah campuran C3 plus C4 minimal 97,5% volume. Berikut daya pemanasan bahan bakar. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan bahan bakar gas atau BBG. BBG sendiri adalah bahan bakar alternatif kendaraan bermotor selain bensin atau solar. Biasanya diketahui sebagai kompresor natural gas atau CNG. Keunggulannya BBG sendiri yaitu lebih bersih bila dibandingkan dengan dua bahan bakar minyak karena emisi gas buangnya yang ramah lingkungan. Untuk proses sendiri, CNG dibuat dengan melakukan kompresi metana CH4 yang diekstrak dari gas alam. Gas alam yang dimanfaatkan dengan tekanan 1,25 kg per cm. Sebelum dimanfaatkan terlebih dahulu dilakukan purifikasi untuk menghilangkan impurities, contohnya impurities CO2, H2S, RSA, air, dan Hg. Hal ini digunakan sebagai bahan bakar mobil dan juga CNG disimpan dan didistribusikan dalam bejana tekan, biasanya berbentuk silinder. BBG yang kemudian 1 liter premium setara dengan 0,60
691 kg BBG. Sifat-sifat BBG ada beberapa. Yang pertama, mempunyai kemurnian hidrokarbon tinggi untuk menjamin kualitas maupun kuantitas BBG. Yang kedua, mempunyai kandungan CH4 tinggi untuk menjamin nilai kalori BBG. Yang ketiga, tidak menimbulkan korosi pada peralatan penyimpanan, pengangkutan maupun distribusi atau penyaluran yang disebabkan oleh kandungan air, CO2, H2S, dan hidrokarbon berat. Yang keempat, kandungan energi tinggi karena BBG digunakan sebagai bahan bakar. Produk BBG tidak boleh mengendap pada sistem penyimpanan berupa hidrokarbon berat. Yang keenam, tidak membentuk hidrat pada suhu yang rendah, baik pada penyimpanan, pengangkutan maupun distribusi atau penyaluran. Pada pembakaran BBG harus bersih dan tidak mencemari udara. Berikut merupakan spesifikasi BBG. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.